Lalu solusinya gimana Mas Andi? Maksudnya solusinya gimana kalau saya itu bingung menentukan antara Baleno atau Fronx? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi sama Sandi di sini ya. Nah, sebelumnya saya ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Buat yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek pastinya teman-teman ya. Sering Sandi ulangin itu karena memang nih Sandi eksklusif sedikit bahwa dealer Sandi ini emang besar banget, gede banget gitu ya, terbesar di Jabodetabek, di Tangerang Selatan sorry, dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek pastinya. Nah, sore hari ini Sandi mau bahas apa nih Mas Sandi gitu ya, seperti di judul ya, menariknya itu yang sedang hot, maksudnya banyak pertanyaan datang ke Sandi nih, baik dari komen di YouTube ataupun dari WhatsApp, telepon ke Sandi ya. Banyak customer itu, apalagi terutama customer Baleno nih di belakang Sandi ini tuh jajaran unit-unit Baleno ya, karena ini Baleno lagi ready stock di dealer Sandi lumayan banyak. Jadi banyak customer itu yang agak ragu gitu menentukan antara tetap ambil Baleno atau Suzuki Fronx, produk barunya Suzuki yang akan launching di tahun ini ya. Paling cepat bisa kita jual itu di bulan-bulan April, itu paling cepat. Tapi buat yang mau inden unitnya Fronx, maksudnya mau antri duluan gitu, boleh langsung booking sama Sandi ya. Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi dan salah satunya ada di layar itu, di pojok kanan atas itu nomor Sandi. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi yang lagi hot banget gitu ya. Maksudnya Mas Sandi mending Baleno atau Fronx gitu kan. Nah, ini Sandi lagi ada di Baleno. Bentar lagi Sandi akan sedikit spill gitu, apa sih yang membedakan antara Baleno dan Fronx, dan maksudnya lebih worth it mana gitu antara Baleno dan Fronx. Ini interiornya Baleno seperti ini teman-teman ya. Nanti dah Sandi spill lagi. Oke, itu langsung aja Sandi mau bahas apa sore ini, kita lanjut ke videonya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai Suzuki Fronx, apakah gini, banyak pertanyaan yang datang ke Sandi itu kayak gini, Mas Sandi, apakah benar nanti Fronx itu akan menjadi suksesornya Baleno atau pengganti gitu? Maksudnya apakah benar Baleno akan discontinue setelah kedatangan Fronx? Nah, sore ini Sandi jawab ya bahwa belum ada informasi resmi terkait itu. Tapi dari kacamata Sandi sebagai sales marketing Suzuki ya, untuk saat ini statusnya Baleno itu adalah unit terlarisnya di Suzuki untuk mobil 2 baris gitu. Karena di Suzuki ini kan mobil 2 barisnya ada Espresso, Baleno, Grand Vitara dan juga Jimny. Nah, itu penjualan terbesar ada di Baleno. Makanya sebagai sales marketing Sandi ya, sepertinya sih kemungkinan kecil kalau Baleno ini harus discontinue gitu. Maksudnya sayang banget, ini pasarnya Baleno di Indonesia udah jadi banget. Kalau tiba-tiba harus discontinue itu kayaknya itu bisa jadi keputusan yang
blunder ya dari Suzuki kalau sampai Baleno ini discontinue atau nggak dimasukin lagi ke Indonesia demi Fronx. Itu kayaknya sih menurut Sandi enggak lah, itu kemungkinan kecil. Karena memang sebenarnya mereka berdua, maksudnya Baleno dan Fronx itu ada di dua segmen yang berbeda ya. Kalau Baleno itu sedan hatchback, sementara Fronx itu crossover yang lebih tinggi ground clearance-nya, maksudnya dia juga bisa lebih di segala medan gitu. Kalau Baleno ini kan sedan hatchback, kecil mungil yang enak dibawa di perkotaan dan manis gitu ya secara desain juga. Nah itu untuk pertanyaan apakah discontinue. Dan masih mengenai apakah discontinue tadi, rasanya tuh sayang banget ya, karena ya Baleno ini tuh mobil paling value for money ya untuk saat ini. Maksudnya di kelasnya, di kelas sedan hatchback 1500 cc, Baleno ini udah paling komplit dibanding dengan kompetitor-kompetitornya yang harganya, selisih harganya tuh 80 juta lebih mahal itu harga kompetitor si Baleno ini. Makanya Baleno ini lagi laris banget di Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah, selisihnya minimal 80 juta. Tapi teman-teman udah dapet mobil sekeren Baleno ini yang nih Sandi spill sedikit-sedikit, interiornya tuh mantep banget interior. Belum fitur-fitur yang lain ya, seperti kamera 360 atau kamera 360, kemudian head up display, head unit 9 inch dengan Apple CarPlay dan Android Auto, 6 airbag dengan desain yang manis banget si Baleno ini. Itu tuh udah mewah dan mantap banget dengan harga 250 juta. Kalau teman-teman mau cek, boleh di kompetitor Baleno ini harga termurahnya di angka 330 jutaan. Bahkan ada yang menyentuh di angka 300 jutaan ya. Itu selisihnya udah banyak banget. Makanya kalau sampai Baleno ini discontinue, sepertinya tuh sayang banget. Belum tentu juga Fronx bisa menggantikan Baleno karena tadi kembali lagi ke alasan kedua ya. Karena dua unit ini berada di segmen yang berbeda, tentu punya penggemar yang berbeda juga. Ada yang suka dengan Fronx, ada juga yang lebih suka dengan Baleno. Itu dari segi desain ya, dan dari peruntukannya pun juga berbeda. Karena crossover itu seperti perpaduan antara sedan dengan SUV gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah untuk crossover. Tapi bagi orang-orang yang lebih suka dengan sedan, pasti lebih memilih Baleno ini. Lalu pertanyaan terbesar selanjutnya, maksudnya pertanyaan paling banyak kedua, setelah apakah Baleno akan discontinue, pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah Fronx akan dijual lebih murah atau lebih mahal dibanding dengan Baleno. Mengingat dimensinya yang mirip ya, maksudnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, pastinya nggak sekecil Espresso tapi nggak sebesar Grand Vitara. Apakah harganya lebih murah atau lebih mahal dari Baleno, Mas Andi gitu. Nah, lagi-lagi untuk pastinya itu belum ada harga, karena spesifikasi yang akan dipakai oleh Suzuki Fronx juga Sandi belum terima itu spesifikasinya seperti apa. Cuman untuk bocoran dari beberapa pihak ya, itu ada bahwa spesifikasi itu malah nggak jauh dari produk-produk CKD-nya Suzuki, semacam XL7 dan Grand Vitara, yaitu apa? Yaitu dengan kode mesin K15B, berarti sama dengan Baleno K15B ya. Dan tapi ditambah lagi baterai hybrid gitu. Berarti kalau dari mesin saja dengan tambahan baterai hybrid itu kemungkinan harganya ada di atas Baleno, karena Baleno ini kan belum ada baterai hybrid. Tapi itu baru selentingan aja, maksudnya baru isu. Tadi belum bisa confirm kalau nanti akan diproduksi seperti itu untuk Fronx ya. Belum lagi kalau kita melihat dari produk-produk CKD-nya Suzuki, bahwa biasanya kayak XL7 dan R3 itu ada 3 varian atau 3 tipe ya, dan salah satunya itu belum hybrid. Karena masyarakat Indonesia juga masih banyak yang lebih sukanya yang nggak pakai baterai hybrid, mas. Kayaknya lebih nggak ribet gitu. Walaupun sebenarnya mild hybridnya Suzuki ini juga nggak ribet ya teman-teman ya. Karena hanya mild hybrid, maksudnya dia bukan full hybrid gitu. Dan maintenance-nya juga gampang gitu. Maksudnya buat teman-teman yang ragu dengan hybridnya Suzuki itu sebenarnya nggak serumit itu hybridnya Suzuki. Nah, kembali lagi soal harga, apakah akan lebih murah atau lebih mahal dari Baleno, Mas Andi? Karena beberapa kabar ya yang diterima bahwa di Suzuki di Maruti sana di India itu harganya lebih murah dari Baleno. Tapi kan di sana memang spesifikasinya lebih kecil untuk mesinnya ya teman-teman ya. Di India itu hanya tersedia 1200 cc dan 1000 cc turbo, dimana itu dari kubifikasi mesin lebih kecil daripada kemungkinan yang akan diproduksi di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kemungkinan 1500 cc ya. Itu
itu bisa jadi lebih murah kalau memang bikinnya seperti yang di India. Tapi seperti video Sandi sebelumnya, kalau di Jepang itu Fronx diproduksi dengan K15C atau mesinnya Grand Vitara 1500 cc dengan tambahan hybrid dan dengan dual jet, yang pasti itu harusnya sih lebih mahal dari Baleno ini ya. Jadi untuk masalah harga Sandi belum bisa memastikan. Paling-paling juga Sandi bisanya spill sedikit tentang range-nya ya, di antara 200 sampai 300 juta. Pertanyaan selanjutnya, maksudnya pertanyaan terbanyak selanjutnya adalah kebanyakan customer Sandi itu nanya, Mas, kalau menurut Mas Sandi sendiri mendingan mana? Mendingan Baleno atau Fronx gitu kan. Nah, kalau itu kembali lagi ke preferensi teman-teman ya dalam memilih mobil, karena sebenarnya Baleno dan Fronx ini adalah dua unit dengan segmen yang berbeda. Kembali lagi saya bisa diulangin ya. Kalau Baleno ini itu adalah sedan hatchback yang lebih rendah pasti untuk ground clearance. Maksudnya posisi mengemudi juga lebih rendah semacam sedan gitu, namanya juga sedan hatchback. Berbeda dengan Fronx yaitu crossover yang posisi mengemudinya pasti lebih tinggi dikit gitu. Jadi kan ini kembali ke preferensi teman-teman dalam memilih mobil. Maksudnya untuk mengendarai mobil itu teman-teman suka yang lebih rendah semacam sedan atau suka yang lebih tinggi seperti SUV. Itu kan feelsnya sangat berbeda ya teman-teman ya. Karena kalau Sandi pribadi, Sandi itu Sandi lebih suka sedan. Sandi lebih suka yang rendah. Yang pertama ya karena Sandi lebih nyaman dengan mobil yang lebih rendah daripada dengan SUV yang lebih tinggi gitu ya. Yang kedua ya pastinya untuk jalan-jalan cepat seperti tol, apalagi di luar kota dengan kecepatan tinggi di atas 120 km per jam gitu ya, pastinya mengendarai sedan hatchback ini lebih stabil. Makanya kalau Sandi pribadi lebih prefer ke Baleno karena Sandi suka mobil yang rendah. Tapi ya kembali lagi, kalau ada orang-orang yang lebih suka mobil tinggi, otomatis Fronx itu lebih menarik. Nah, jadi kembali lagi untuk pertanyaan yang ketiga ini, itu kembali ke preferensi teman-teman dalam memilih mobil, maunya yang rendah atau yang tinggi. Dan ada pertanyaan selanjutnya itu soal fitur. Soal fitur, apakah akan sekomplit Baleno yang udah kamera 360, head unit, Apple CarPlay, Android Auto. Terus kalau di luar, kalau di Jepang kemarin ada wireless charger juga untuk Fronx. Nah, itu tadi juga belum bisa konfirmasi teman-teman ya, apakah akan sekomplit itu. Karena jujur untuk produk-produk CKD di Suzuki ya, XL7 dan R3 itu belum sekomplit itu memang. Tapi Sandi juga nggak bisa mastiin apakah nanti Fronx akan kedapatan fitur yang komplit seperti mobil-mobil CBU-nya ya. Nanti Sandi akan update infonya. Lalu solusinya gimana Mas Sandi? Maksudnya solusinya gimana kalau saya itu bingung menentukan antara Baleno atau Fronx? Nah itu tadi Sandi udah bilang ya, kembali lagi ke hati teman-teman lah. Maksudnya lebih nyamannya ke arah mana sih? Ke sedan yang lebih rendah atau crossover yang lebih tinggi? Itu sih sebenarnya perbedaan inti ada di situ. Mengenai fitur, Sandi rasa fitur di Fronx nanti juga akan sesuai dengan harganya ya. Kalau nanti akhirnya ada varian yang komplit seperti di Baleno ini, otomatis harganya lebih mahal dari Baleno. Atau nanti juga misal pun ada spesifikasi yang lebih rendah dengan fitur yang lebih kurang daripada Baleno ini, pasti harganya juga lebih murah dibanding Baleno. Dan pastinya ya harga itu menentukan spesifikasinya nanti. Jadi ya buat teman-teman yang tadi ada pertanyaan terakhir yang seperti itu, mending mana Fronx dengan Baleno, itu kembali ke teman-teman sendiri memilih yang mana. Tapi ada juga yang akhirnya menunda. Yaudahlah saya beli Balenonya nanti aja setelah Fronx keluar biar lebih bisa bandingin gitu. Maksudnya apakah lebih nyaman ke Baleno kalau saya sendiri atau lebih nyaman ke Fronx-nya gitu kan, mau nunggu Fronx keluar dulu. Nah tapi juga kadang perdebatan juga ya, karena saat nanti Fronx keluar itu dipastikan Baleno misal pun akhirnya nggak discontinue, misal akhirnya tetap dijual di Indonesia, tentunya dengan harga yang sudah berubah ya, nggak harga yang sekarang pastinya, karena nanti sudah NIK 2025. Belum lagi kalau misal ada update tambahan atau facelift atau bahkan all new Baleno gitu ya, itu pasti juga harganya akan lumayan nanti selisihnya. Katakanlah kalau sekarang 250 juta, kalau tidak ketambahan apapun di 2025, NIK 2025, mungkin kenaikan harga hanya di kisaran 5-10 juta. Tapi kalau sampai Baleno 2025 itu ketambahan banyak fitur lagi, bisa jadi selisih harganya itu naik di angka 25 jutaan ke atas. Tergantung fitur apa aja yang nanti didapat dari Baleno 2025 ya. Walaupun sampai saat ini belum ada info sama sekali tentang Baleno 2025 akan seperti apa.
Nah itu tadi teman-teman ya, sekilas penjabaran tadi Sandi, maksudnya pendapat Sandi soal milih mana Mas Sandi, Baleno atau Fronx. Itu kembali ke hati teman-teman, maunya Baleno atau Fronx. Nah kalau gitu langsung saja Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk yang cash Sandi bisa cover seluruh Indonesia, maksudnya pembelian dari seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, Sandi bisa proses ya. Tapi dengan catatan hanya dengan KTP area Jabodetabek dan sekitarnya. Nah untuk pembelian cash. Lalu bagaimana buat teman-teman yang ada di luar Jabodetabek? Gimana ini Mas Sandi? Saya nggak ada plat Jabodetabek nih. Langsung aja cek WhatsApp Sandi ya. Konsultasi sama Sandi pasti ada solusinya selama pembeliannya cash ya. Nah dan untuk yang beli kredit gimana Mas Sandi? Sandi cover untuk area Jabodetabek dan sekitarnya dengan plat B, AT, dan F. Dan tambahan informasi juga untuk plat AT dan F di luar plat B itu ada tambahan harga OTR sebesar 2 juta rupiah. Itu. Yaudah kalau gitu langsung aja Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum like, belum share, belum komen, belum subscribe tapi selalu nonton updatean video-video Sandi, Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri ya. Tapi sebelum undur diri ini Sandi unjukin bagaimana kerennya Baleno. Nah ini buat iming-iming ke teman-teman. Ayo ambil Baleno sekarang mumpung stoknya ready ya. Udah Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.